Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Mario Yohanes, NIM 2018-11205, yang dimana pada malam hari ini saya akan menjelaskan presentasi yaitu mengenai penerapan riset operasi di lingkungan sekitar. Oke, di sini masuk ke slide kedua, yaitu di sini ada definisi dari riset operasi. Definisi menurut Operation Research Society of America. Riset operasi berkaitan dengan pengambilan keputusan secara ilmiah dan bagaimana membuat suatu model yang baik dalam merancang dan menjalankan sistem melalui alokasi sumber daya yang terbatas. Inti dari beberapa kesimpulan di atas itu bagaimana proses pengambilan keputusan yang optimal dengan menggunakan alat analisis yang ada dan adanya keterbatasan sumber daya. Jadi tujuan dari riset operasi ini yaitu untuk mendapatkan solusi optimal dalam menyelesaikan suatu permasalahan sehari-hari di berbagai bidang. Kemudian di sini ada manfaat dari riset operasi sendiri, yaitu yang pertama ya adalah berusaha menetapkan arah tindakan terbaik atau optimum dari sebuah masalah keputusan di bawah pembatasan sumber daya terbatas. Kemudian yang kedua, memberikan kemudahan dalam pengambilan keputusan kegiatan kerja dalam bidang industri, bisnis, dan juga manajemen. Yang ketiga, merupakan alat untuk pengambilan keputusan dari berbagai sumber daya yang tersedia. Kemudian yang terakhir yaitu ada memberikan pengembangan dari berbagai sektor, seperti teknik dan ilmu pengetahuan, ilmu politik, matematik, ekonomi, teori probabilitas, dan juga statistik. Itu manfaat dari riset operasi sendiri. Kemudian di sini ada tahapan dari studi riset operasi, di mana tahapan utama dalam riset operasi yaitu ada yang namanya ada 5. Yang pertama ada identifikasi permasalahan, yang kedua ada pembangunan atau penyusunan model, kemudian yang ketiga ada penyelesaian atau analisa model, keempat ada validasi atau pengesahan model, dan yang terakhir ada implementasi hasil akhir. Dan di sini merupakan pengertian dari masing-masing dari studi tahap untuk riset operasi. Identifikasi masalah, di mana itu merupakan penentuan dan perumusan tujuan yang jelas dari persoalan dalam sistem model yang dihadapi. Identifikasi perubah yang dipakai sebagai kriteria untuk pengambil keputusan yang dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan. Kemudian yang kedua ada pembangunan atau penyusunan model. Memilih model yang cocok dan sesuai dengan permasalahannya. Merumuskan segala macam faktor yang terkait di dalam model yang bersangkutan secara simbolik ke dalam rumus model matematika. Kemudian di sini ada yang ketiga, yaitu penyelesaian atau analisa model. Melakukan analisis terhadap model yang telah disusun dan dipilih memilih hasil-hasil analisa yang terbaik atau secara optimal. Melakukan uji kepekaan dan analisis post-optimal terhadap hasil-hasil terhadap analisis model. Kemudian ada validasi atau pengesahan model. Analisis pengesahan model menyangkut penilaian terhadap model tersebut dengan cara mencocokkan dengan keadaan dan juga data yang nyata, juga dalam rangka yang menguji dan mengesahkan asumsi-asumsi yang membentuk model tersebut secara struktural. Kemudian di sini ada yang terakhir, yaitu implementasi hasil akhir. Hasil-hasil yang diperoleh berupa nilai-nilai yang akan dipakai dalam kriteria pengambilan keputusan merupakan hasil-hasil analisis yang kiranya dapat dipakai dalam perumusan keputusan, yang kiranya dapat dipakai dalam perumusan strategi-strategi, target-target, langkah-langkah kebijakan guna disajikan kepada pengambilan keputusan dalam bentuk alternatif pilihan lainnya. Kemudian di sini masuk ke dalam slide terakhir, di mana itu adalah penerapan pada riset operasi di lingkungan sekitar. Di sini terdapat kasus
Kasusnya itu di mana lingkungan di sekitar rumah warga sering terkena yang namanya dampak banjir, diakibatkan oleh yang namanya hujan. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk meminimalisir terjadinya banjiran tersebut. Permasalahannya, cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya banjir. Kemudian di sini untuk pengambilan keputusannya sendiri yaitu adalah kelompok dari warga atau warga setempat tersebut. Kemudian di sini ada tujuan. Tujuan yang ingin dicapai adalah meminimalisir terjadinya banjir dan membuat lingkungan menjadi nyaman. Kemudian masuk ke penyelesaian atau analisa dengan membuat sebuah tanggul di wilayah sekitar, seperti misalnya di taman, sehingga banjir yang disebabkan oleh hujan tersebut dapat dikirim menuju ke tanggul dan dapat meminimalisir terjadinya banjir di sekitar rumah warga. Jadi untuk penerapan riset operasi ini sendiri yaitu harus ada yang namanya kasus dari permasalahan tersebut dan juga permasalahannya, dan juga harus ada seseorang yang bisa mengambil keputusan, dan juga dia harus juga menggunakan yang namanya tujuan. Tujuan apa yang ingin dicapai dari permasalahan tersebut, dan kemudian langsung masuk ke penyelesaian atau analisa. Oke, mungkin cukup sekian untuk presentasi saya pada